Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah horor yang dialami oleh seorang mahasiswa di sebuah kos-kosan di Yogyakarta. Kamar yang tampaknya biasa aja, ternyata menyimpan sesuatu yang menyeramkan. Namaku Aldi. Tahun 2019, aku merantau ke Yogyakarta untuk kuliah. Aku memilih sebuah kos yang cukup murah dan dekat dengan kampus. Bangunannya cukup tua dengan lorong panjang dan penerangan yang temaram. Saat pertama kali datang, ibu kos memberikan beberapa pilihan kamar. Ada kamar kosong di lantai 1, tapi aku lebih suka yang di lantai 2 karena lebih sepi. Akhirnya, aku memilih kamar nomor 7. Ketika masuk, aku merasakan hawa yang agak dingin dan lembab. Di dalamnya ada satu kasur, meja belajar, lemari tua, dan sebuah cermin besar yang menempel di pintu lemari. Aku tidak berpikir macam-macam, karena merasa itu hanya kamar biasa. Namun, sejak malam pertama, aku mulai merasa ada yang aneh. Saat tengah malam, aku mendengar suara yang berjalan di lorong. Padahal, aku tahu semua penghuni kos sudah tidur. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin lama suara itu semakin jelas. Bahkan terdengar berhenti tepat di depan kamarku. Aku menahan nafas, lalu seorang mengetuk pintu pelan. Aku mengintip dari lubang pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Merasa takut, aku langsung tidur sambil menarik selimut sampai kepala. Hari berikutnya, aku bertanya kepada teman kos yang sudah lama tinggal di sana. Wajahnya langsung berubah ketika aku menyebut kamar nomor 7. Seriusan, kamu tidur di kamar itu? Katanya. Dia bercerita bahwa dulu ada seorang mahasiswa perempuan yang tinggal di kamar itu. Suatu malam, dia ditemukan tewas di dalam kamar, tergantung di depan lemari dengan cermin besar. Sejak saat itu, banyak penghuni yang pindah karena merasa sering melihat bayangan di dalam cermin atau mendengar ketukan pintu di malam hari. Aku tidak percaya begitu saja, tapi malam berikutnya aku mengalami sesuatu yang membuatku yakin. Saat sedang belajar, aku melihat sesuatu bergerak di cermin. Awalnya aku pikir itu hanya bayanganku, sampai aku sadar bayangan itu tidak mengikuti gerakanku. Saat sedang belajar, aku melihat sesuatu bergerak di cermin. Pelan-pelan, aku mendekati cermin. Bayangan itu masih di sana, tapi anehnya, dia tersenyum. Jantungku hampir berhenti. Aku berlari keluar dan menggedor pintu teman kosku. Setelah kejadian itu, aku memutuskan pindah ke kamar lain. Sejak itu, kamar nomor 7 selalu kosong. Tidak ada yang berani menempatinya lagi. Itu kisah nyata dari Aldi katanya, tentang kamar nomor 7 yang angker. Apakah kalian pernah mengalami hal serupa? Sampai jumpa di cerita berikutnya, kalau kalian masih berani.